Halo semuanya, selamat datang di channelku Ayat_HSE, tempat kamu untuk cari berita dan belajar. Belajar agar kamu ngerti dan kamu paham kenapa duitku kok habis ya? Kenapa duitku kok hilang ya? Kenapa kok semuanya serba mahal ya? Dengan kamu ngikutin videoku, kamu akan paham kenapa semua itu terjadi dan siapa tahu kamu bisa cari peluang dari berita tersebut. Oke, aku pengen masuk hari ini ke dunia kripto. Kamu tahu nggak sih, dalam 7 hari terakhir, dunia kripto itu ada berita-berita yang cukup menghebohkan. Ada yang positif, ada juga yang ih. Nah, kalau kamu mantengin pasar kripto, kemungkinan besar kamu tahu dengan berita yang akan kusampaikan. Tapi buat kamu yang nggak 24 jam nonstop mantengin apa yang terjadi di dunia kripto, kamu tonton sampai selesai karena dari sini siapa tahu kamu udah bisa ambil posisi men. Kamu harus masuk kemana, kamu harus beli kemana, dan ini bukan rekomendasi koin ya, bukan. Di sini aku ingin menyampaikan berita dan kita mulai dari yang pertama. The Fed dan sinyal akan turunnya suku bunga. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena pada inflasi Amerika bulan Juli, bulan lalu, itu datanya udah keluar yang dimana itu menyatakan menunjukkan 2,7% aja men nilai inflasinya. Itu lebih rendah daripada yang diprediksi. Akibatnya pasar langsung bereaksi yang dimana peluang The Fed menurunkan suku bunga di bulan September jadi naik men, sekitar di atas 90% lah peluang penurunan suku bunga di bulan September. Suku bunga itu ibarat harga sewa uang apa ya. Kalau suku bunga itu tinggi, orang akan lebih pilih simpan uang mereka di bank karena suku bunganya tinggi dan jauh lebih aman kan. Tapi ketika suku bunganya rendah, maka orang-orang yang punya uang termasuk investor itu akan berpikir akan cari alternatif lain yang dimana keuntungannya yang jauh lebih besar. Dan alternatif lain saat ini itu ada kripto. Walaupun mungkin ada saham, ada gold, ada properti, tapi sekarang kripto lagi hype. Bahkan beberapa pejabat The Fed udah bilang mereka siap nurunin suku bunga kalau inflasi terus stabil dan ekonomi mulai melambat. Menteri Keuangan Amerika Serikat juga mendorong pemangkasan agresif bahkan sampai 0,5% sekaligus bulan depan. Kayak ingat kata-kata Donald Trump gak sih yang minta penurunan suku bunga sampai 0,50 basis point? Secara politik, Presiden Trump itu emang mendorong orang-orang di jajaran The Fed yang pro sama suku bunga rendah. Dampaknya apa buat kripto? Kalau suku bunganya turun, uang di pasar akan mengalir lebih banyak ke aset beresiko, termasuk kripto. Makanya berita ini bikin investor optimis harga kripto bakalan naik. Terus di sisi lain ada apa? Di sisi lain, hutang Amerika bisa lebih apa ya? Lebih menyusut daripada nominal yang sekarang. Oke, itu berita yang pertama. Jadi buat kamu yang main di kripto, siap-siap aja tungguin berita-berita selanjutnya karena siapa tahu dari berita-berita itu kamu bisa dapat posisi yang bagus untuk cari koin yang sesuai yang kamu mau. Jadi jangan sampai kamu meleng, tungguin aja berita-berita kripto yang lainnya. Terus yang kedua, ini cukup wah yaitu Ethereum meledak setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun badannya koinnya seperti badan Vitalik Buterin, sekarang akhirnya badannya kayak olahragawan yang badannya gede. Altcoin mengikuti. Apakah ini sinyal akan adanya alt season? Aku nggak tahu. Apakah ini sudah masuk alt season? Apakah ini udah penghujung alt season? Atau ini baru mulai alt season? Atau bahkan season ini nggak ada alt season? Nah, coba dong komen di bawah buat kamu yang main crypto, komen dong. Jadi Ethereum minggu ini naik hampir 14% men. Sekarang di kisaran $4.400 per koinnya. Penyebabnya banyak investor besar itu termasuk institusi keuangan mulai ngumpulin ETH. Kenapa? Karena ada rumor SEC mau menyetujui ETF Ethereum Spot yang artinya investor bisa beli ETF ETH Ethereum lewat bursa resmi tanpa harus pegang wallet kripto sendiri.
Ini tuh kasusnya kayak awal-awal ETF Bitcoin yang akhirnya ter-ACC kan. Sekarang BlackRock punya ETF Bitcoin dan banyaklah investor-investor MicroStrategy, EduFi udah masuk ke ETF Bitcoin. Dan ini kayaknya kalau nggak salah ETF Ethereum ini udah mulai diusulin dari tahun lalu deh. Terus kita geser ke nilai Bitcoin relatif stabil di angka 119.000 US dollar per koinnya, atau di rupiahin itu 1,9 miliar ya. Iya nggak? Komen dong. Iya nggak? Iya nggak? Setelah itu ada altcoin yang ikut naik kayak Solana, Dogecoin, XRP, dan beberapa koin yang lainnya. Terus menurut data dari CoinGecko, total market cap kripto sekarang itu sampai 4,18 triliun US dollar. Dengan volume harian itu mencapai 200 lebih miliar. Tanda pasar lagi panas. Terus ada juga berita selanjutnya tentang, kamu ingat nggak stablecoin bernama Terra USD atau disingkat UST, atau ini deh, Terra Luna. Ingat nggak koin tersebut? Buat yang belum tahu, jadi gini, Do Kwon ini pendiri proyek kripto bernama Terra dalam kurung Luna nama koinnya, dan stablecoin Terra USD atau singkatannya UST tahun 2022. Kedua aset ini tiba-tiba runtuh dalam, nilainya turun sampai hampir nol dalam waktu singkat. Bikin investor rugi sampai 40 miliar US dollar, sekitaran disitulah. Parahnya, korban itu bukan cuma investor besar, men. Banyak orang biasa, termasuk di Asia Tenggara, yang habis tabungannya karena proyek ini. Terra Luna, aku pernah pengen coba masuk, tapi nggak jadi. Karena apa ya waktu itu? Lupa deh, tapi nggak jadi masuk. Tapi ada temenku yang habis banyak, men. Kalau nggak salah puluhan juta deh. Dia puluhan juta habis di koin Terra Luna karena ambles dalam kan. Nah, skema Do Kwon ini mirip kayak bank yang nggak punya jaminan kuat. Saat banyak orang narik uang sekaligus, sistemnya itu kolaps. Ingat kayak bank nggak sih? Kalau kamu se-Indonesia tiba-tiba tarik duit dari satu bank yang sama, pasti kolaps. Minggu ini, Do Kwon resmi mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat atas penipuan. Ia bisa dihukum sampai 12 tahun penjara dan menyerahkan aset lebih dari 19 juta US dollar. Kasus ini bikin regulator di seluruh dunia makin sadar kalau penipuan di kripto bisa berdampak sistematik dan harus diawasi ketat. Efeknya, kalau aturan makin ketat, proyek kripto abal-abal akan sulit beroperasi. Tapi di sisi lain, prosedur main kripto juga bisa jadi lebih ribet. Kayak di Indonesia, pajak dulu deh, pajak kripto di Indonesia kan naik hampir 2 kali lipat ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Habis itu kita bergeser ke regulasi dan gerakan besar perusahaan. Jadi, Ripple minggu ini membeli perusahaan infrastruktur stablecoin bernama Rail seharga 200 juta US dollar. Sekitar ya, sekitar. Ini langkah strategis untuk memperluas mata uang digital mereka, yaitu RLUSD. Di Amerika, itu Genius Act resmi berlaku mulai 7 Agustus, yang isinya semua stablecoin wajib punya cadangan 1:1 dengan aset aman seperti dolar atau obligasi negara. Semisal kalau kamu tahu USDT, dia kan menggunakan nilai dolar kan. Jadi ibaratnya ketika kamu punya 1 USDT, itu nilainya harus sama dengan 1 dolar. Jadi kamu nggak perlu ke money changer, penukaran uang itu lagi untuk punya dolar. Karena dengan kamu punya USDT, kamu udah punya dolar, tapi dalam bentuk digital. Terus yang kedua isinya harus ada audit rutin yang diawasi oleh pemerintah. Yang ketiga, stablecoin bisa mengakses langsung ke sistem pembayaran nasional. Ini aku cocokologi aja ya. Apakah ini ada hubungannya dengan Donald Trump yang meminta Indonesia agar melonggarkan QRIS mereka agar stablecoin ini bisa masuk dan mengakses langsung sistem pembayarannya? I don't know. Coba komen pendapatmu di bawah ya.
biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama berimajinasi, berpikir, dan kita sama-sama meriset. Dan kenapa Genius Act ini penting? Gini, kalau stablecoin makin aman dan diakui pemerintah, orang akan makin nyaman pakai kripto untuk transaksi sehari-hari. Oh iya, aku udah bikin video bagaimana kalau bank dunia, bank di seluruh dunia saat ini tidak digunakan lagi. Ada kok, ada kok. Terus dampaknya ke Indonesia apa? Kamu pasti pengen tahu kan dampaknya, karena percuma ada berita tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat, apa yang terjadi di Rusia, Eropa, China, dan lain sebagainya, tapi nggak punya dampak apa-apa ke Indonesia kan, nggak penting lah ya. Tapi ini ada dampaknya, men. Kalau negara-negara besar seperti Amerika Serikat bikin aturan ketat, biasanya negara lain itu ikut menyesuaikan. Seperti yang selalu gue bilang bahwa ketika Amerika batuk, Indonesia pasti ikut sakit. Karena kita di dunia sekarang itu kayak jaring raksasa, ketika ada satu sakit, ya lainnya juga akan kena imbasnya. Makanya kalau Amerika Serikat bikin aturan yang ketat, negara-negara lain kemungkinan akan mengikuti itu. Terus bisa aja nanti kita harus verifikasi identitas lebih ketat setiap kali mau beli stablecoin USD atau USDC. Kemudian bursa kripto lokal seperti Indodax, Toko Kripto, dan lain sebagainya, Pintu, mungkin harus patuh pada aturan baru internasional dan juga harus menyesuaikan aturan nasionalnya. Jadi regulasi ini ibarat dua sisi mata uang lah, bisa bikin kripto lebih aman, tapi juga bisa mengurangi kebebasan yang dulu jadi ciri khas dunia kripto. Dulu satu koin bisa naik sampai ratusan persen, bahkan ribuan persen. Mungkin dengan kripto yang lebih aman, dilindungi regulasi-regulasi, jumlah keuntungannya nggak akan sebanyak itu. Jadi kesimpulanku dalam 7 hari terakhir ini nunjukin satu hal. Dunia kripto makin nggak bisa dipisahin dari ekonomi global. Kebijakan The Fed, pergerakan harga Ethereum, skandal besar, sampai regulasi baru di Amerika, semuanya bisa berdampak ke kita di Indonesia, men. Jadi kalau kamu main kripto, jangan cuma lihat harga, lihat juga berita. Karena dari berita tersebut bisa nentuin harga koin kriptomu. Jangan lupa aku minta bantuanmu untuk ngembangin channelku ini dengan cara gampang aja. Tinggal kamu pencet subscribe, like kalau kamu suka, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Dan see you!